Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Den Akbar dengan nomor NIM 1904120 dari kelas C yang berasal dari Universitas Perintis Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium yang artinya jamak. Sedangkan bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri menjadi dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Sedangkan struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, dan villi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur bagian luar. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel terdiri menjadi dua, yaitu dinding sel gram positif dan dinding gram negatif. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak. Sedangkan flagella berfungsi sebagai alat pergerakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur bagian dalam. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein, sedangkan nukleoid sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir adalah plasmid. Plasmid ini berfungsi untuk rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah kokos. Kokos ini bakteri yang berbentuk bola-bola kecil. Yang kedua adalah basil. Basil ini adalah bakteri yang berbentuk tongkat pendek. Dan yang terakhir adalah spira. Spira ini adalah bakteri yang berbentuk tubuh bengkok atau berkelok-kelok seperti spiral. Bakteri ini terbagi pula menjadi dua, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof ini bakteri yang memiliki ciri khusus berupa kemampuan bakteri yang bisa melakukan sintesis zat organik dan merubahnya menjadi zat organik untuk memenuhi kebutuhan makanan atau nutrisinya. Bakteri autotrof ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama adalah fotoautotrof, yaitu kelompok bakteri autotrof yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai energi penyusun makanan atau nutrisinya. Yang kedua adalah kemoautotrof, yaitu bakteri kelompok autotrof yang memanfaatkan reaksi kimia untuk menyusun zat organik yang dijadikannya makanan atau nutrisinya. Sedangkan pada heterotrof terbagi pula menjadi dua, yaitu kelompok parasit dan kelompok saprofit. Pada kelompok parasit ini merupakan kelompok bakteri heterotrof yang kebutuhan nutrisi atau makanannya bergantung pada organisme lain. Sedangkan kelompok saprofit yaitu kelompok bakteri heterotrof yang memenuhi kebutuhan nutrisinya dari sisa zat organisme lainnya. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.